Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Para santri, hari Jumat kita isi dengan kajian kitab Ta'limul Muta'alim, dan kita masih mengkaji di bab awal, bab yang menerangkan keadaan ilmu, keutamaan ilmu, khususnya ilmu fikih. Syair yang tadi saya baca adalah syair yang ada di dalam bab yang pertama ini untuk mengingatkan kita semua tentang pelajaran di hari-hari yang lalu. Untuk sedikit mengulang, ilmu, keutamaan ilmu, khususnya ilmu fikih, disampaikan di bab awal, latar belakangnya untuk memberikan pengajaran pendidikan bahwa ilmu itu penting, khususnya ilmu fikih, karena ilmu fikih itu memberikan panduan kepada kita bagaimana kita harus beribadah dan bermuamalah. Ibadah dan muamalah keduanya bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keduanya harus dilakukan dengan ilmu, karena ibadah apapun bentuknya, demikian juga muamalah, tidak memiliki nilai ketika tidak dilakukan dengan ilmu. Para santri, belajar ilmu ada yang wajib, ada yang fardu, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada juga yang haram. Jadi tidak semua ilmu itu boleh dipelajari.
tidak semua ilmu harus dipelajari tuntas. Kadang ilmu itu cukup kita tahu, tapi tidak boleh kita pelajari secara mendalam, karena bisa jadi akan menimbulkan kegonjangan-kegonjangan jiwa yang mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri. Termasuk belajar tentang akhlak itu harus, baik akhlak yang terpuji maupun akhlak yang tercela. Misalnya tentang dermawan, tentang bakhil, tentang takut, tentang berani, takabur, tawadu, memelihara kehormatan diri, berlebihan, berhemat, dan lain-lain juga harus kita ketahui agar kita bisa meneliti apakah akhlak-akhlak tadi ada pada diri kita. Kemudian Syekh Zainuddin Ajarnuzi atau Zainun Islam Azarnuzi mengatakan bahwa ilmu tentang takabur, perilaku tentang takabur, bakhil, penakut, kemudian berlebihan, itu haram. Dan kita tidak mungkin bisa memelihara dari akhlak-akhlak itu, akhlakul madmumah seperti takabur, bakhil, penakut, berlebihan, itu tanpa kita mempelajarinya. Karena kadang-kadang batas antara takabur dan percaya diri itu demikian tipisnya. Seakan-akan kita percaya diri sebenarnya adalah takabur. Demikian juga batas antara berlebihan dan dermawan misalnya. Maka mempelajari ilmu yang berkaitan dengan 4 hal ini sangat penting. Demikian juga ilmu yang berkebalikan dari 4 hal ini. Misalnya rendah hati, dermawan, syaja'ah, punya keberanian, berlaku sederhana. Ini juga harus kita pelajari agar kita bisa melatih dan membiasakannya. Para santri, ada ilmu yang berhukum fardu kifayah. Misalnya bagaimana kita harus takziah, memandikan jenazah. Fardu kifayah itu seluruh masyarakat di sekitar itu wajib melakukannya. Tapi ketika ada sebagian yang sudah melakukannya, yang lain akan gugur. Tapi kalau semuanya tidak melakukannya, semua terkena hukum. Ini fardu kifayah.
Ada juga ilmu yang kata beliau yang hukum mempelajarinya adalah haram. Ilmu apa itu? Adalah ilmu nujum, ilmu perbintangan. Karena kita ketika mempelajarinya dengan sangat dalam, itu akan membahayakan, bahkan membuat orang lari dari qadanya Allah dan takdirnya Allah. Tapi mempelajari sekadarnya, apalagi untuk berkaitan dengan waktu sholat, waktu puasa, waktu menentukan Idul Fitri, dan membuat penanggalan, itu boleh. Para santri, beliau juga menganjurkan kepada kita untuk banyak memprioritaskan waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah, berdoa, selalu berharap ampunan dan ridhonya, membaca Al-Quran, bersedekah, dan sedekah itu bisa menghindarkan kepada musibah, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan keselamatan di dunia ini dan juga di akhirat kelak, agar Allah berkenan menjaga kita dari bala dan bahaya. Sesungguhnya para santri, orang-orang yang diberikan rezeki, rezeki itu tidak selalu berupa materi. Orang yang diberikan rezeki kemudian mampu mengangkat tangan, kemudian melafadzkan permohonan, sebenarnya itu juga rezeki. Orang yang diberikan rezeki bisa berdoa, sebenarnya sudah terbuka hijab pengabulan, sehingga seandainya ada takdir yang sudah ditentukan menimpa kepada seseorang, dengan doa tadi Allah akan meringankannya kepada dia dan memberikan rezeki yang lain yang berupa kesabaran karena berkah daripada doa-doanya. Bagaimana belajar tentang ilmu pengobatan, ilmu tib? Kata beliau, boleh, karena ilmu tib ini adalah sebab dari beberapa sebab yang menyebabkan seseorang memperoleh kemanfaatan, yaitu sehat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berobat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berobat. Oleh karena itu ilmu tentang pengobatan ini boleh kita pelajari. Dan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau berkata, ilmu itu dua macam. Yang pertama adalah ilmu fikih lil adyan, yang kedua ilmu tib lil abdan.
yaitu ilmu fikih yang mengatur urusan-urusan agama. Dan yang kedua, kata Imam Syafi'i, adalah ilmu pengobatan yang berkait dengan kesehatan badan. Selain keduanya, kata Imam Syafi'i, adalah majelis-majelis yang sia-sia, majelis-majelis yang perlu dihindari, ilmu yang perlu dihindari. Kemudian apa ilmu tafsir itu? Tentang ilmu, ya. Ilmu, ya, menurut penjelasannya adalah sifat yang menjadi jelas sebab tegaknya sifat itu pada sesuatu. Jadi dengan ilmu, ketika sesuatu itu diketahui ilmunya, maka sesuatu itu menjadi jelas. Nah, jelasnya sesuatu ini menjadi penting sehingga halal mana, haram mana, subhat mana, ini menjadi lebih jelas dan kita tidak terjebak pada kekeliruan-kekeliruan yang tidak perlu, kekeliruan yang tidak kita sadari. Ini pentingnya ilmu menjelaskan sesuatu. Para santri dan fikih itu mengetahui tentang detailnya ilmu. Jadi katakanlah kita mau beribadah, bagaimana kita bertakbir, itu tidak sekedar kita mengangkat tangan, tapi misalnya bagaimana tangan kita tidak harus tergenggam, tapi juga tidak harus tergelar. Bagaimana pangkal telapak tangan kita harus sejajar dengan pundak, dan ibu jari kita harus sejajar dengan telinga bagian bawah. Kemudian ujung jari kita ada di atas telinga. Itu fikih. Karena mempelajari itu kita bisa bertakbir tanpa panduan, dan itu terbuka kemungkinan menjadi salah dan bisa jadi kehilangan pahala, bahkan juga mungkin tidak sah. Imam Abu Hanifah berkata, fikih itu mengetahui tentang diri kita, sesuatu yang manfaat dan sesuatu yang mudarat. Setiap hari kita menjalani kehidupan, makan misalnya, setiap hari kita makan, tapi makan itu bisa menjadi mudarat, bisa juga menjadi manfaat. Setiap hari kita berbicara, setiap hari kita melihat, setiap hari kita mendengar, semuanya bisa melahirkan manfaat untuk kita hari ini dan juga kelak di akhirat, tapi juga bisa menambah tanggung jawab dan dosa kita hari ini dan akhirat. Dan keduanya akan jelas dengan ilmu. Dan beliau, Imam Abu Hanifah, berkata, ilmu itu harus melahirkan amal. Dan amal yang memberikan pengaruh adalah amal yang dilakukan semata untuk hari nanti, bukan hari sekarang.
Maka beliau menganjurkan kepada kita semua manusia untuk tidak pernah lupa tentang dirinya dan apa yang bermanfaat untuk dirinya dan apa yang berbahaya bagi dirinya pada kehidupan ini dan juga di akhirat, dan berusaha untuk mengambil manfaat bagi dirinya, sesuatu yang bisa melahirkan manfaat untuk dia, dan berusaha menjauhi sesuatu yang menimbulkan bahaya agar besok kita bisa berhujah dan bisa terhindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari murkanya dan juga dari hukumannya. Para santri, hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, keadaan ilmu, khususnya keutamaan ilmu fikih itu banyak. Ayat-ayat yang menjelaskan itu juga banyak, hadis-hadis yang sahih juga banyak, keterangan-keterangan yang masyhur juga banyak. Tapi Syekh Zainuddin Zarnuji mengatakan tidak bisa mencantumkan semuanya di dalam kitab ini. Kata beliau, kailayatulal kitab, agar tidak membuat kitab ini semakin panjang sehingga memberatkan para santri yang mempelajarinya. Para santri itu pelajaran kita tentang kitab Ta'limul Muta'alim di bab yang pertama. Insyaallah di hari Jumat yang akan datang kita akan belajar bab yang kedua, fasal yang kedua, yaitu fasal niyat halat ta'alum, niat pada saat kita belajar. Insyaallah. Akhiran, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.